Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak di rumah? Semoga sehat selalu dan Bapak juga sehat selalu. Dan kenapa Bapak di sini? Karena Bapak tidak di sana. Oke. Dalam pelajaran PJOK ini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pelajaran keempat ataupun bab 4, variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam pencak silat. Pencak silat ya, seperti ini dia. Kita akan membahas tentang teknik dasar dalam pencak silat. Oke. Pencak silat merupakan seni bela diri khas Indonesia. Pencak silat lahir dan berkembang secara turun-temurun di Indonesia. Tidak berlebihan jika pencak silat termasuk warisan budaya bangsa. Sebagai budaya bangsa, pencak silat harus dilestarikan. Kamu dapat turut melestarikan pencak silat dengan tekun berlatih seperti teman-temanmu pada gambar di atas. Ada banyak manfaat yang akan kamu peroleh dengan tekun berlatih pencak silat. Misalnya, kamu akan memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Pencak silat tidak sekedar olahraga, tetapi juga mengandung unsur seni dan mental spiritual. Kamu akan memiliki ketahanan mental, rasa percaya diri, sportif, dan berjiwa ksatria. Mari berlatih pencak silat dengan tekun dan temukan manfaatnya. Ya, peta konsep variasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dalam pencak silat, yaitu meliputi variasi gerak non-lokomotor dalam pencak silat dan variasi gerak lokomotor dalam pencak silat. Ya, yang di kirinya, kolom di kiri itu terdiri atas variasi sikap kuda-kuda, variasi sikap tegak, variasi pukulan, variasi tendangan, variasi tangkisan, variasi elakan. Yang tabel yang di kanan tadi ya terdiri atas variasi pola gerak, langkah ditunjukkan dengan langkah lurus, langkah berkelok-kelok, langkah huruf U, langkah segitiga, langkah segi empat, langkah huruf S. Ya, variasi kuda-kuda, tangkisan atas dan tangkisan bawah. Variasi kuda-kuda, pukulan lurus dan tendangan. Kata kunci: variasi gerak lokomotor pencak silat, variasi gerak non lokomotor pencak silat, variasi sikap kuda-kuda, variasi sikap tegak, variasi pukulan, variasi tendangan, variasi tangkisan, variasi elakan, variasi pola gerak langkah. Ini tujuan pembelajarannya, yaitu setelah membahas pelajaran ini, kamu akan mampu: 1. Mendeskripsikan variasi gerak dasar non-lokomotor pada sikap kuda-kuda dan pencak silat. 2. Mendeskripsikan variasi gerak dasar non-lokomotor pada sikap tegak dan pencak silat. 3. Mendeskripsikan variasi gerak dasar pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan dalam pencak silat. 4. Mendeskripsikan variasi gerak dasar lokomotor pada pola gerak langkah dalam pencak silat. 5. Mendeskripsikan variasi gerak lokomotor dalam tangkisan atas dan bawah. 6. Mendeskripsikan variasi gerak lokomotor dalam elakan dan tangkisan. 7. Mempraktikkan variasi gerak dasar non-lokomotor pada sikap kuda-kuda dalam pencak silat. 8. Mempraktikkan variasi gerak dasar non-lokomotor pada sikap tegak dalam pencak silat. 9. Mempraktikkan variasi gerak dasar pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan dalam pencak silat. 10. Mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor pada pola gerak langkah dalam pencak silat. 11. Mempraktikkan variasi gerak lokomotor dalam tangkisan atas dan bawah. Serta ke-12, mempraktikkan variasi gerak lokomotor dalam elakan dan tangkisan. Ya, kita lanjutkan. Kamu hendaknya bersyukur tinggal di Indonesia yang memiliki kebudayaan beragam. Bentuk rasa syukur itu dapat diwujudkan dengan ikut melestarikan budaya asli Indonesia. Salah satu budaya tersebut berkaitan dengan olahraga, misalnya pencak silat. Pencak silat mengandung nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia, yaitu
toleransi dan religius. Toleransi tampak pada setiap awal dan akhir latihan. Sikap ini ditunjukkan dengan memberi salam sebagai penghormatan terhadap pelatih dan sesama teman. Adapun nilai religius tampak pada saat pesilat berdoa memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain pencaksilat, olahraga bela diri apa saja yang kamu ketahui? Karate, judo, dan taekwondo merupakan olahraga bela diri yang juga perlu kamu ketahui dan pelajari. Akan tetapi, materi pada pembelajaran ini lebih menekankan pada seni bela diri pencaksilat. Melalui pembahasan materi ini, kamu diharapkan mampu mempraktikkan gerak dasar pencaksilat. Praktikkan setiap gerakan pencaksilat dengan penuh semangat, kerjasama, dan sportif. Jangan menyerah sebelum kamu mempraktikkannya dengan benar. Kita lanjut ke A. Variasi gerak lokomotor dalam pencaksilat. Pada sub pelajaran ini, kamu diajak mempelajari dan mempraktikkan variasi gerak non-lokomotor pada pencaksilat. Apa sajakah variasi gerak non-lokomotor dalam pencaksilat? Melalui pembelajaran materi ini, kamu akan mempraktikkan variasi sikap kuda-kuda, sikap pasang, pukulan, tendangan, tangisan, dan elakan. Sebelum mempelajari materi tersebut, lakukan kegiatan berikut. Kegiatan. Ayo lakukan gerakan mendorong berhadapan. Berdirilah secara berpasangan dengan posisi berhadap-hadapan. Kedua tangan saling memegang bahu teman yang menjadi pasangan. Lakukan gerakan saling dorong setelah mendengar suara peluit dari guru. Carilah posisi kaki yang tepat agar kamu dapat menahan dorongan dari temanmu. Lakukan kegiatan ini dengan semangat dan percaya diri. Ingatlah kembali bagaimana posisi tubuh dan kakimu saat melakukan kegiatan di atas. Saat melakukan gerakan mendorong berhadapan, posisi kaki kanan maju ke depan. Posisi tersebut memiliki kesamaan dengan sikap kuda-kuda depan pada pencaksilat. Sikap kuda-kuda pada pencaksilat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh saat menyerang dan menangkis serangan. 1. Variasi gerak non-lokomotor pada sikap kuda-kuda. Dalam mempelajari sikap kuda-kuda, kamu perlu memahami 8 arah mata angin. Arah mata angin berfungsi sebagai acuan untuk melangkahkan kaki. Kuda-kuda 8 arah mata angin termasuk gerak non-lokomotor. Perhatikan 8 arah mata angin dalam pencaksilat berikut. Seperti ini ya. Dari atas dulu ya. Dari atas ke kanan kita baca. Arah depan, ya, itu panahnya ke atas. Terus perhatikan panahnya ya. Serong kanan depan titik awal berdiri. Serong kanan depan, ya. Ini titik awal berdiri. Samping kanan, serong kanan belakang. Belakang, serong kiri belakang. Samping kiri, serong kiri depan, ya. Itu gambar kuda-kuda 8 arah mata angin dalam pencaksilat. Berdasarkan gerakannya, sikap kuda-kuda dalam pencaksilat dibedakan menjadi 6 gerakan berikut. A. Menekuk kaki depan pada sikap kuda-kuda depan. Kuda-kuda depan sebagai awal melakukan serangan dalam pencaksilat. Bagaimana gerakan kuda-kuda depan? Amatilah gambar sikap kuda-kuda depan seperti pada gambar di bawah ini. Carilah informasi mengenai sikap kuda-kuda depan, diskusikan informasi yang ditemukan bersama temanmu, kemudian komunikasikan kepada teman dan gurumu. Sikap kuda-kuda depan. Seperti ini dia ya. Seperti ini. Ini sikap kuda-kuda depan. Selanjutnya, kamu dapat mempraktikkan kuda-kuda depan bersama temanmu. Berdirilah tegak di pusat arah mata angin, geser kaki kiri atau kanan ke depan, berat badan bertumbuh pada tungkai depan. Posisi badan tegak dan pandangan ke depan. Tungkai depan ditekuk dan kaki belakang lurus. Telapak kaki belakang serong ke arah luar. Ya, tahukah kamu
Sikap kuda-kuda pada temuan ahli. Pencak silat sudah dikenal di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Fakta ini dibuktikan dengan sejumlah temuan ahli. Salah satu temuan ahli berupa relief pada dinding Candi Borobudur. Relief tersebut menggambarkan adegan perang. Pada relief Candi Borobudur, adegan perang menunjukkan sikap kuda-kuda. Dalam pencak silat, sikap kuda-kuda juga ditemukan pada acara perunggu di Surakolo, Jawa Tengah. B. Menekuk belakang pada sikap kuda-kuda belakang. Kuda-kuda belakang umumnya dilakukan untuk menghindari serangan lawan. Bagaimana cara melakukan sikap kuda-kuda belakang? Carilah informasi mengenai cara melakukan sikap kuda-kuda belakang. Diskusikan informasi yang ditemukan bersama temanmu. Komunikasikan hasil pembahasan kepada teman dan guru secara santun. Ya, seperti ini. Ini dia. Sikap kuda-kuda belakang. Perhatikan gambarnya. Tangan kiri ke depan. Maksudnya kaki kiri ke depan, kaki kanan seperti itu. Ya, tangannya seperti ini. Ya. Oke, perhatikan gambarnya. Bisa dipraktekkan di rumah ya. Seperti inilah sikap kuda-kuda belakang. Mari simak uraian berikut. Posisi awal berdiri tegak di pusat arah mata angin, gerakan kaki kiri atau kanan ke belakang, posisi badan condong ke belakang, kaki pada posisi belakang ditekuk, berat badan bertumpu pada tungkai belakang. Tungkai belakang dipakai sebagai tumpuan. C. Menekuk kaki ke samping pada sikap kuda-kuda samping. Seperti ini dia gambarannya. Ya. Sikap kuda-kuda samping. Ya. Ini dia. Kuda-kuda samping. Perhatikan gambarnya bagus-bagus. Ya. Kalau abang-abang dan kakak-kakak ingin mempraktekkan di rumah, silakan saja. Ya, dari gambar di atas dapat menguraikan cara melakukan sikap kuda-kuda samping. Sikap kuda-kuda samping dilakukan dengan cara berdiri tegak di pusat mata angin. Geser salah satu kaki ke samping kiri atau kanan. Kaki yang posisinya tidak bergeser diluruskan. Kaki yang bergeser ditekuk ke samping. Berat badan bertumpu pada tungkai yang ditekuk. Kamu juga dapat melakukan variasi gerak lokomotor dan non-lokomotor dalam sikap kuda-kuda samping. Melangkah ke samping dan lakukan gerakan sikap kuda-kuda samping. Lakukan dengan disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya, D. Menekuk kedua kaki pada kuda-kuda tengah. Ya. Sikap kuda-kuda tengah seperti ini dia. Dalam semua proses ini harus dilakukan dengan percaya diri agar hasilnya maksimal dan sempurna. E. Kuda-kuda silang belakang. Sikap kuda-kuda silang belakang. Perhatikan gambarnya bagus-bagus dengan fokus. Seperti ini dia ya. Selanjutnya, F. Kuda-kuda silang depan. Seperti ini. Sikap kuda-kuda silang depan. Ya. Ini dia. Sikap kuda-kuda silang depan. Ayo lakukan. Bersama temanmu, praktikkan sikap kuda-kuda depan. Kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping, kuda-kuda tengah, dan kuda-kuda silang belakang. Lakukan kegiatan ini dengan percaya diri dan tanggung jawab. Amatilah gerakan temanmu dan bandingkan gerakanmu. Selanjutnya, komunikasikan hasil pengamatanmu kepada gurumu secara santun. Ya, secara santun ya, sopan santun.
Dari pembahasan di atas, apa yang dapat disimpulkan? Sikap kuda-kuda merupakan gerak dasar pencaksilat. Sebelum menguasai berbagai jurus, pesilat harus menguasai sikap kuda-kuda. Berlatih sikap kuda-kuda, melatih sikap siaga dan waspada. Berlatih sikap kuda-kuda juga dapat meningkatkan kekuatan kaki dalam pencaksilat. Kekuatan kaki untuk menjaga keseimbangan tubuh saat melakukan gerakan. Berlatihlah sikap kuda-kuda dengan tekun dan penuh semangat. Ayo, di sini unjuk kemampuan. Ayo berlatih variasi sikap kuda-kuda melalui permainan kucing dan tikus. Bersama temanmu, teman sekelasmu, berdirilah membentuk lingkaran besar. Selanjutnya, pilihlah 2 orang di antara kalian untuk menjadi kucing dan tikus pada awal permainan. Kucing dan tikus berada di dalam lingkaran. Setelah terdengar aba-aba ya dari guru, kucing berusaha mengejar tikus. Tikus bebas menerobos lingkaran. Pada saat kucing menerobos lingkaran, kamu harus melakukan sikap kuda-kuda sesuai instruksi guru dengan tangan mengepal di samping pinggang. Nantilah kita main kucing-kucingan di sekolah ya. Sekarang kayak mana mau main kucing-kucingan? Anak muridnya pun tidak ada di sekolah. Bagaimana mau bapak main kucing-kucingan sama tikus-tikusan? Oke, itu hanya sebagai candaan ya anak-anak bapak. 2. Variasi sikap tegak. Sikap tegak dalam pencaksilat dapat divariasikan sesuai dengan kebutuhannya. Sikap tegak digunakan sebagai awal melakukan gerakan berdoa, hormat maupun melakukan gerakan lainnya. Sikap tegak yang ada 4 macam. Sikap ini dapat divariasikan dengan sikap tegak itu sendiri maupun dengan gerak non-lokomotor lainnya seperti sikap tegak dan tangkisan. A. Variasi sikap tegak 1 dan sikap tegak 2. Perhatikan gambar di sini. Sikap gerak 1 dan tegak 2. Sikap tegak 1 dan tegak 2. Seperti ini dia. Ya. B. Variasi sikap tegak 3 dan tegak 4. Seperti ini dia. Sikap tegak 3 dan tegak 4. Nah, seperti itu. Tahukah kamu, sikap tegak merupakan salah satu dasar pembentukan sikap jasmaniah dan rohaniyah. Sikap jasmaniah terkait kesiapan fisik untuk melakukan gerakan pencaksilat. Sikap rohaniyah terkait kesiapan mental dalam pencaksilat. Perpaduan sikap fisik dan mental berperan penting dalam meningkatkan kemampuan gerak yang efektif dan efisien. 3. Variasi gerak non-lokomotor pukulan. Ya, seperti ini dia. Ya. Perhatikan bagus-bagus nak. Perhatikan gambarnya. Praktikkan di rumah. Kalau bisa maksudnya, kalau enggak apa-apa, pahami saja ya. 1. Pukulan lurus. 2. Pukulan tegak. 3. Pukulan bandul. 4. Pukulan melingkar. Ya, nanti kita praktikkan di sekolah. Ini jenis pukulan dalam pencaksilat itu tadi ya. Itu harus diperagakan di sekolah nantinya ya. Mudah-mudahan kita cepat sekolah lagi ya. 4. Variasi gerak non-lokomotor tendangan. Pada pencaksilat, tendangan dilakukan dengan tungkai kaki.
Tendangan untuk menyerang lawan. Apa sajakah gerakan tendangan dalam pencaksilat? Tendangan terdiri atas tendangan lurus, tendangan melingkar, tendangan samping, dan tendangan T. Sebelum melakukan tendangan pesilat dalam sikap kuda-kuda. Tendangan lurus dan tendangan melingkar seperti ini dia. Nih ya. Tendangan lurus itu dari bawah langsung swap. Nah, kalau tendangan melingkar ambil dari samping dia swap. Nantilah kita praktekkan di sekolah ya. Tendangan samping dan tendangan T. Seperti di gambar ini. Tendangan samping dan tendangan T. Lanjut 5. Variasi gerak non lokomotor tangkisan. A. Tangkisan dalam dan tangkisan luar. Seperti ini dia. Tangkisan dalam, satu tangkisan dalam, yang kedua itu tangkisan luar. Ya. Seperti ini dia. B. Tangkisan atas dan tangkisan bawah. Ya, satu tangkisan atas dan yang kedua itu tangkisan bawah. Seperti itu. Enam. Variasi gerak non lokomotor elakan. A. Elakan atas dan elakan bawah. Seperti ini. Elakan bawah yang nomor 1. Elakan atas itu yang nomor 2 itu. B. Elakan samping dan elakan berputar. Ya, seperti ini. Gambar 1 elakan samping. Yang nomor 2 itu elakan berputar. B. Variasi gerak non lokomotor dalam pencak silat. Kegiatan. Ayo gerakkan kakimu. Berdiri tegak dengan sikap sempurna. Selanjutnya gerakan kakimu sesuai aba-aba berikut. 1. Gerakan kaki kanan ke depan. 2. Gerakan kaki kanan ke belakang. 3. Gerakan kaki ke kiri. Kaki kiri ke samping kiri. 4. Gerakan kaki kiri ke samping kanan. 5. Gerakan kaki serong kanan ke belakang. 6. Gerakan kaki serong kiri ke belakang. 7. Gerakan kaki serong kiri ke depan. 8. Gerakan kaki serong kanan ke depan. 1. Variasi gerak lokomotor pada pola gerak langkah. Pola gerak langkah memiliki fungsi penting dalam pencaksilat. Mengapa? Pola gerak langkah dalam pencaksilat berfungsi sebagai dasar tumpuan untuk berdiri kuat, dasar untuk pembelaan dan serangan, serta dasar menempatkan posisi yang kuat dan menguntungkan. Gerak langkah dalam pencaksilat dibagi berdasarkan arah dan pola langkah. Gerak langkah yang telah kamu lakukan termasuk gerak langkah berdasarkan arah. Bagaimana gerak langkah dalam pencaksilat berdasarkan pola? Mari pelajari uraian berikut untuk menemukan jawabannya. Agar kamu lebih mudah memahami pola langkah, tontonlah video pada yang diunduh dari internet. Mintalah gurumu untuk memutarkan video tersebut saat pembelajaran. Ya, gerakan pola langkah itu ya. A. Langkah lurus. Seperti ini dia. Perhatikan. Pola langkah lurus dalam pencak silat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah berkelok-kelok. Ya. Silahkan di skip dan dipahami, kemudian nanti lanjutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ada panah-panahnya dari 1, panahnya kedua. Itu ya. Pola langkah berkelok-kelok dalam pencak silat. C. Langkah huruf U. Pola langkah huruf U dalam pencak silat. Nah, seperti ini. Nanti kita praktekkan ya. Kalau ada waktu dan kesempatan.
Jika tidak ada waktu dan kesempatan, anak-anak Bapak harus maklum. D. Langkah segitiga. Pola langkah segitiga dalam pencak silat seperti di gambar ini. Ya. E. Langkah segi empat seperti di dalam gambar ini. Pola langkah segi empat dalam pencak silat. F. Langkah huruf S. Ya, seperti ini dia. Dua, variasi gerak lokomotor kuda-kuda, tangkisan atas dan tangkisan bawah. Ya, ini kuda-kuda, tangkisan atas dan tangkisan bawah. Ini dia ya. Tangkisan atas, sikap kuda-kuda dulu, terus tangkisan atas. Habis itu kemudian sikap kuda-kuda lagi dan tangkisan bawah. Dua. Tiga. Variasi gerak lokomotor kuda-kuda, pukulan lurus dan tendangan. Ini dia. Perhatikan gambarnya bagus-bagus dengan fokus. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kuda-kuda, pukulan lurus dan tendangan. Begitu. Ya. Baiklah anak-anak Bapak, sekarang kita merangkum. Rangkuman. 1. Variasi gerak dalam pencak silat yang harus dikuasai yaitu variasi gerak non-lokomotor dan lokomotor. Variasi gerak non-lokomotor dalam pencak silat terdiri atas sikap kuda-kuda, sikap pasang, sikap pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan. Variasi gerak lokomotor dalam pencak silat terdiri atas pola gerak langkah, variasi tangkisan atas dan bawah, serta variasi tangkisan dan elakan. 2. Sikap kuda-kuda merupakan posisi menapak kaki untuk memperkukuh posisi tubuh. Sikap kuda-kuda yang kuat berperan mempertahankan posisi tubuh agar tidak mudah dijatuhkan lawan. 3. Sikap tegak dalam pencak silat dapat digunakan sebagai sikap awal melakukan gerakan berdoa. Hormat untuk memulai kegiatan ini. Sikap tegak terdiri atas 4 macam. Ya, 4. Pukulan sebagai alat serangan dalam pencak silat, kelincahan, ketepatan, dan kecepatan menjadi faktor penting dalam melakukan pukulan. Gerak pukulan terdiri atas pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul, dan pukulan melingkar. Ya, apakah terlalu cepat, anak-anak Bapak? Ya, kita belajar cepat membaca ya. 5. Tendangan digunakan untuk menyerang lawan. Tendangan terdiri atas tendangan lurus, tendangan melingkar, tendangan samping, dan tendangan T. 6. Tangkisan merupakan gerak pembelajaran melalui kontak langsung atas serangan lawan untuk mengalihkan dan menahan serangan. Tangkisan terdiri atas A. Tangkisan dalam, B. Tangkisan luar, C. Tangkisan atas, D. Tangkisan bawah. 7. Elakan merupakan gerakan menghindari pukulan lawan dengan cara mengelak. Elakan dilakukan dengan memindahkan posisi tubuh untuk menghindari pukulan atau tendangan. Keterampilan gerak elakan terdiri atas A. Elakan atas, B. Elakan bawah, C. Elakan samping, dan D. Elakan berputar. 8. Variasi gerak lokomotor dalam pencak silat dapat berupa variasi sikap kuda-kuda, tangkisan atas, tangkisan bawah, serta variasi sikap kuda-kuda, pukulan lurus, dan tendangan. 9. Pola gerak langkah dalam pencak silat merupakan perubahan pijakan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya. Pola gerak dasar langkah dalam pencak silat antara lain langkah lurus, langkah berkelok-kelok, langkah huruf U, langkah segitiga, langkah segi empat, dan langkah huruf S. 10. Pola gerak langkah dalam pencak silat dapat dikombinasikan menjadi satu rangkaian gerakan. Oke, anak-anak Bapak. Bapak harap anak-anak Bapak memahami walaupun pelajaran daring ini agak sulit ya dipahami dan dimengerti ya. Jadi Bapak berharap kepada anak-anak Bapak agar memahami apa yang Bapak sampaikan, dan silahkan dibaca materi-materi ini di rumah. Semoga di lain kesempatan, di lain waktu kita berjumpa lagi di sekolah untuk mempraktekkan apa-apa saja yang telah Bapak berikan teorinya. Ya,
selama ini ada beberapa teori yang Bapak berikan kepada anak-anak Bapak. Semoga nantinya di sekolah dan keadaan sudah normal, insya Allah ya, insya Allah jika semester 1 ini ada waktu kita masih beberapa pertemuan lagi, kita kan ujian kan bulan 12. Jika kita masuk sekolah sebelum ujian, insya Allah Bapak tidak lagi menjelaskan teori. Bapak tidak lagi menjelaskan teori. Bapak akan mengajak anak-anak Bapak itu langsung praktek mulai dari awal ya, mulai dari permainan bola besar. Ya, semoga saja kita masuk sekolah insya Allah tanggal 9 nanti di bulan 11 ini, bulan 11 2020. Tapi kalau ada perubahan itu nanti wallahu alam ya, nanti kita rubah lagi. Jadi janji-janji Bapak nanti kita rubah lagi. Ya maklumlah, Bapak pun bingung loh nak. Semua bingung, apalagi anak-anak Bapak juga bingung ya kan. Sabar. Orang sabar itu disayang Allah, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu gurunya di sekolah juga sabar-sabar. Mamak-mamak dan bapak-bapak wali murid di rumah juga harus sabar ya Bu, ya Pak. Ya, kita harus memahami kondisi kita seperti ini ya Pak, ya Bu. Terima kasih kepada wali murid Bapak Ibu yang telah mendukung anaknya untuk belajar daring. Yo. Dan cukup sekian pelajaran hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.